Tri Risma hari ini, Kaisang Pangarep, wah, Kaisang Pangarep hanya 2,2% loh, walaupun anak dari Presiden Joko Widodo. Di sini ada berita yang sangat keren sekali menurut saya. Walaupun Ahok sih ketika ditugaskan oleh PDIP untuk bertarung di Pilgub Sumut, padahal juga sudah siap. Dan bahkan juga kalau kita lihat dari hitung-hitungan perpolitikan, apalagi juga hasil survei dari Ahok sendiri di Jakarta sangat tinggi sekali. Dan bahkan di sini dari hasil survei terbaru, survei KIC, persepsi pemilih Ahok lebih pantas jadi gubernur DKI Jakarta. Ya biasanya kan kalau tidaknya PDI Perjuangan memajukan seorang tokoh nama calon tertentu untuk maju di Pilgub, biasanya itu berdasarkan hasil survei. Ya seperti pada waktu lalu juga Ganjar, Presiden Joko Widodo ketika diajukan sebagai Gubernur Jawa Tengah dan juga di Jakarta, di situ juga berdasarkan hasil survei. Nah, di sini juga terbukti walaupun isu-isunya sih Ahok di sini akan bertarung di Pilkada Sumut, yaitu melawan Bobi Nasution, tetapi juga tidak bisa dipungkiri ketika ada hasil survei yang menempatkan Ahok di posisi teratas misalnya sebagai Gubernur Jakarta. Bisa jadi juga di situ Ahok akan bertarung di Pilkada di DKI Jakarta. Ya, semuanya bisa saja terjadi. Memang kita tunggu ya kejutan bulan Agustus besok. Nah, di sini sangat keren sekali di mana Ahok juga masih menjadi yang tertinggi, yaitu persepsi publik yaitu memilih Ahok di sini. Nah, di sini survei terbaru dirilis kata data Insight Center KIC menunjukkan nama dua mantan Gubernur Jakarta yakni Basuki atau Ahok dan Anies Rashid Baswedan menempati posisi teratas tokoh yang paling pantas menjadi Gubernur Jakarta. Survei dilakukan pada 3 hingga 9 Mei terhadap 1054 responden. Survei dilakukan menggunakan platform data collection T-Survey yang menjangkau responden dengan memanfaatkan kapabilitas telco data insight Telkomsel. Adapun margin of error survei adalah 1,1% dengan tingkat kepercayaan 95%. Dalam survei di sini, yaitu Ahok mendapat suara terbanyak tokoh yang dianggap pantas menjadi Gubernur Jakarta 2024 hingga 2029. Ia mendapat 33,2%. Adapun Anies membuntuti di posisi kedua dengan mendapatkan suara 25,4%. Jadi sangat banyak sekali ya selisihnya di sini ya. Kemungkinan masyarakat juga sudah semakin cerdas-cerdas ya saat ini dalam memilih sosok seorang pemimpin, apalagi kita ya melalui pengalaman pada waktu lalu di Pilpres 2024. Bayangkan, seharusnya kita juga sudah ya cerdas lah, yaitu melihat track record, melihat rekam jejak, melihat pengalaman kerja dan lain sebagainya. Menurut saya itu yang lebih pantas dipertimbangkan, yaitu rekam jejak sebagai pemimpin. Menurut saya itu yang penting. Nah, di sini mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuntuti di posisi ketiga dengan mendapatkan 20% suara responden. Ada pula Bendahara Umum Partai Nasional Demokrat Nasdem Ahmad Syaroni membuntuti dengan 5,3%. Di sini kemudian jumlah tokoh lainnya mendapatkan suara kurang dari 5%, yakni Sandiaga Uno, Tri Risma hari ini, Kaisang Pangarep. Wah, Kaisang Pangarep hanya 2,2% loh, walaupun anak dari Presiden Joko Widodo. Jadi memang belum tentu ya, yaitu ketika Presiden Joko Widodo sukses memimpin Indonesia, tapi belum tentu anaknya juga ikut sukses dalam meraup suara di sini. Terbukti di sini itu dari hasil survei Kaisang Pangarep hanya menempatkan di posisi 2,2%. Ya, walaupun juga pada waktu lalu kita kejutkan dengan putusan MA ya. Apalagi surveinya ketika setelah putusan MA, menurut saya juga akan semakin tergerus suara dari Kaisang, menurut saya sih. Di sini dari Rano Karno 1,6%, nama lain Heru Budi Hartono 1,4% dan lain sebagainya. Di sini bahkan juga dari Nasdem bahkan juga mengutamakan kadernya sendiri, yaitu di sini dari detik.com, Nasdem utamakan kader maju Pilgub Jakarta. Bagaimana peluang Anies? Ya, kalau kita ketahui Anies kalau tidak salah sih bukan kader Nasdem ya, tetapi yang kader Nasdem itu Ahmad Syaroni. Apalagi Ahmad Syaroni juga dipertimbangkan maju di Pilgub DKI Jakarta. Wah, akankah Syaroni di sini ya, yaitu ditimbang-timbang akan maju di DKI Jakarta berpasangan dengan Ahok?
berpasangan dengan Andika Perkasa dan lain sebagainya, kita tidak tahu ya. Kita tunggu saja kejutan besok pada Agustus mendatang. Tiba-tiba yang bikin kejutan, wakil atau yang menjadi cagup tiba-tiba Kaisang. Wah, di sini menurut saya sungguh wow sekali. Di sini Partai Nasdem akan mengutamakan kader di Pilgub DKI Jakarta pada November mendatang. Lalu bagaimana dengan peluang mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju kembali? Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Nasdem, Prananda Surya Paloh, mengatakan bahwa untuk DKI Jakarta perlu waktu dan pemikiran khusus. Nama Anies Baswedan pun mungkin untuk diusung Nasdem. Mungkin saja ini kan hanya dinamis, sangat dinamis. Pak Anies mungkin Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni dan Ketua DPW Nasdem Jakarta Wibi Andriono, kata Prananda pada wartawan di Nasdem Tower pada 28 Mei 2024. Di sini kalau DKI calon dan namanya khusus, butuh waktu dan pemikiran secara khusus, tapi saya rasa tentu kita utamakan kader sambungnya. Meski begitu, dirinya belum secara blak-blakan mengungkapkan siapa yang akan dimajukan di DKI Jakarta dari partainya. Nah, di sini juga deg-degser juga ya. Anies Baswedan di sini kan bukan kader dari Nasdem ya. Bisa saja pada waktu lalu juga ramai terdengar yaitu Ahmad Saroni akan maju di Pilgub DKI Jakarta. Ya memang di sini pasti akan ada banyak dinamika ya, apalagi juga pilkada serentak baru kali ini loh, yaitu Indonesia mengadakan pilkada serentak di sini. Jadi menurut saya pasti akan banyak manuver-manuver politik yang terjadi. Ya kemungkinan seperti Pilpres yang lalu, apalagi sebagai startnya saja ada putusan dari MA. Menurut saya itu sudah ya setidaknya mengubah peta dinamika politik di tanah air. Nah, dari sini bahkan juga ada hasil survei di sini ya, hasil survei Pilkada 2024. Di sini Anies tertinggal, Ahok dominasi persepsi publik di Jakarta. Berarti intinya di sini yaitu masyarakat Jakarta itu puas dengan kinerja Ahok pada waktu lalu. Puas terlebih ketika Ahok sudah menjalani ya setidaknya hukuman pada kasus yang lalu. Di situ bahkan masyarakat DKI Jakarta bahkan juga tetap yaitu ingin Ahok di sini setidaknya menjadi pemimpin di DKI Jakarta. Nah, dari sini 3 mantan gubernur yang diperkirakan mencalonkan diri kembali yaitu Anies Baswedan, Wahidin Halim, dan Edi Rahmayadi Sumatera Utara. 3 persepsi publik sebagai kandidat terkuat ketikanya masih tertinggal dari tokoh lain yang disebut-sebut akan maju sebagai pendatang. Pilkada Jakarta, nama Basuki Cahayapurnama Ahok mendominasi persepsi publik 33,2%. Di Pilkada Banten, Airin Rahmindiani memimpin dengan 32%, sedangkan Bobi dipersepsikan publik sebagai kandidat terkuat di Pilkada Sumut yaitu sebanyak 42,1%. Nah, di sini artinya Ahok di sini menurut saya ya lebih tepatnya maju di DKI Jakarta. Apalagi kalau kita melihat hasil survei, Ahok di sini juga masih diharapkan lah setidaknya oleh masyarakat di DKI Jakarta. Menurut saya acuan dari menjadi tokoh pemimpin menurut saya ya dari hasil survei. Kalau hasil survei bagus ya setidaknya dicalonkan di DKI Jakarta bukan di Sumatera Utara kalau menurut saya sih. Jadi menurut saya di sini sangat keren lah, yaitu setidaknya dipercayalah oleh masyarakat untuk memimpin kembali pada Pilkada tahun 2024. Ya semoga sajalah besok Pilkada tahun 2024 semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan transparan, berjalan dengan adil dan juga jujur. Dan semoga saja di bawah pimpinan Pak Prabowo Gibran bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.